Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Kali ini kita akan membahas tentang sistem katalog. Jadi beberapa pembahasan dalam sistem katalog kurang lebih seperti ini. Jadi ada sistem katalog, database dan katalog, tabel view, autorest, story procedure, trigger, dan katalog. Jadi sistem katalog ini adalah salah satu sistem yang atau mungkin MySQL atau penyimpanan yang menyimpan informasi mengenai katalog atau metadata. Ya, metadata, tabel-tabel atau basis data yang ada di dalam MySQL itu sendiri. Atau istilahnya itu sistem katalog ini adalah atau katalog atau metadata di dalam tabel basis data, yang mana kalau di MySQL itu dimasuk dalam information schema. Jadi query yang dapat dilakukan pada informasi skema yaitu hanya berupa pernyataan select. Jadi tidak bisa update dan delete, atau sama bisa juga dikatakan hanya untuk read only, baik itu kalau untuk tabel ya view tabel saja. Jadi query pada tabel katalog dapat dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai fungsi bantuan. Jadi user baru dapat menemukan tabel mana saja yang dimiliki oleh suatu basis data dan kolom apa saja yang dimiliki oleh suatu tabel. Yang kedua yaitu sebagai fungsi kontrol. Jadi user dapat melihat misalnya daftar view, hak akses, atau indeks mana saja yang akan terhapus apabila tabel tersebut dihapus. Yang ketiga yaitu fungsi pemrosesan atau fungsi bantuan. Jadi untuk MySQL ketika mengeksekusi suatu pernyataan. Di sini informasi mengenai basis data itu disimpan oleh informasi skema di dalam tabel skema atau tabel skemata ya. Jadi bisa dilihat dengan menggunakan perintah dash information underscore schema.schemata. Jadi akan kelihatan mengenai basis data yang ada di sana. Kemudian perintah di atas ya, ini sama dengan kita melihat show database ya, show database pada MySQL seperti itu. Jadi contohnya di sini buatlah daftar seluruh basis data yang ada di dalam MySQL server. Jadi kita melihat di informasi skemata tadi itu select scheme name, scheme underscore name from informasi underscore schema dot schemata. Jadi akan kelihatan mana yang dibuat oleh basis data yang dibuat oleh user dan mana yang tidak bisa dibuat atau tidak boleh dihapus ya, atau ketika dia itu ketika diinstal. Jadi kayak informasi skema, kemudian performa skema ini ada ketika kita melakukan instalasi MySQL itu. Yang lainnya ini dibuat oleh user seperti itu, bisa seperti itu. Kemudian untuk masing-masing basis data yang ada, carilah nama basis data, default character set, dan default collection-nya. Jadi kita bisa pakai select scheme name ya, kemudian default character set name, default collection name-nya from information underscore schema dot schemata. Jadi akan kelihatan masing-masing basis data ini schema name-nya, default character set name-nya, dan default collection name-nya. Oke, kemudian contoh lagi yaitu untuk masing-masing basis data yang ada, carilah nama database, tabel, dan kolomnya. Jadi di sini perintahnya yaitu select tabel scheme, tabel name, column name from informasi
skema dot column. Ya, jadi dot column. Jadi akan dilihatkan berdasarkan kolomnya, kolom name-nya itu apa aja di tabel skema untuk DB fakultas di sini. Jadi tabel dan katalog. Untuk mendapatkan informasi mengenai tabel dan kolom disimpan oleh informasi skema itu ada dua. Yang pertama melalui tabel information underscore schema dot tabel. Yang kedua adalah information underscore schema dot column. Jadi perbedaannya pada tabel information underscore schema dot tabel tidak terdapat nama kolom dari tabel yang ada, sehingga penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi perbedaannya pada ini kalau kita pakai yang model skema tabel, ya, jadi tidak terdapat nama kolomnya gitu, dari tabel yang ada. Contoh di sini ketika kita menggunakan skema dot tabel tadi itu dash information underscore skema dot tabel. Jadi yang kelihatan fieldnya, tipenya null, kemudian defaultnya. Kalau kita menggunakan kolom, ya, ini fieldnya, jadi disesuaikan dengan kolom-kolomnya. Ada beberapa kolom name-nya, kolom default-nya, karakter maksimumnya, kolom tab-nya, key-nya, privilege-nya, kemudian tipenya null, dan default-nya juga. Kemudian buat daftar nama-nama tabel yang ada di dalam basis data teknis. Jadi kita melihat membuat sebuah skema, membuat basis data menampilkan nama-nama tabel yang ada di dalam tabel teknis. Jadi kita membuat skema membuat perintahnya kurang lebih select tabel name from information underscore schema dot tabel, where tabel skemanya itu sama dengan teknis order by tabel name. Jadi berdasarkan tabel name-nya, jadi aja change 2, commit member, save player, digit, history div team, dan lain-lainnya di situ. Kemudian kita membuat daftar nama, tipe data is null label, dan nomor urutan dari seluruh kolom yang ada di dalam tabel player atau dalam basis data teknis. Urutkan berdasarkan nomor urutannya. Jadi select column name, data tipenya, kemudian is null labelnya, ordinary positionnya, kemudian from informasi underscore schema dot column. Kita pakai yang kolom, where tabel name-nya itu sama dengan player, and tabel skema itu sama dengan teknis order by ordinal position. Jadi sesuai dengan nomor urut posisinya atau berdasarkan nomor urutnya. Jadi ada kolom name-nya itu player no, tipe datanya is null labelnya, dia boleh kosong, enggak, ordinary posisinya atau posisinya, urutan posisinya itu dia di urutan keberapa di situ di tabel player, ya. Jadi ada player no, name, inisial, birthday, select, join, seperti ini. Ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan informasi skema dot kolom. Jadi kelihatan kolom-kolom yang ada di dalam tabel player beserta data tipe datanya. Kemudian kita disuruh contoh lagi, cari jumlah kolom dari masing-masing tabel yang ada di dalam basis data teknis. Jadi semua tabel yang ada di dalam basis data teknis ini disuruh menghitung jumlah kolomnya ada berapa. Jadi perintahnya kurang lebih select player as tabel name, select count, ya, count untuk hitung keseluruhan, all from information schema dot column, where tabel name-nya untuk tabel player and tabel skemanya itu adalah teknis, as number column, ya. Kita pakai union, biar nggak ada duplikat. Jadi select team, select count from information schema dot column, where tabel untuk tabel timnya dari di database tenis. Kemudian untuk tabel penalti juga sama dihitung, ya,
di tabel di database tenis juga, tabel mat di database tenis juga, tabel commit member di database tenis juga. Kemudian dihitung jumlahnya berapa. Jadi commit member itu 4, match itu 5, penalti itu 4, player itu 12, tim itu ada 3. Kemudian perintah atau pernyataan show juga dapat digunakan untuk menampilkan data katalog. Nah, contoh, tampilkan data deskriptif dari kolom-kolom yang ada di dalam tabel player dengan dalam basis data tenis. Jadi show column from tennis.player. Fieldnya, tipenya kelihatan semua. Ini data deskriptif dari kolom-kolom yang ada di dalam tabel player. Kemudian kita juga bisa menampilkan pernyataan create tabel untuk tabel player dalam basis data tenis. Jadi show create tabel tennis.player. Jadi show create tabel tennis.player. Nanti akan kelihatan insert intonya di situ. Create tabel playernya. Dan grade-nya ya. Create tabel player no, dia tipe datanya berapa, lengthnya, dia boleh 0 atau tidak, seperti itu. Kemudian info view dan katalog. Jadi informasi mengenai view disimpan oleh informasi skema di dalam tabel view. Jadi deskripsi mengenai tabel katalog view. Jadi kita bisa pakai perintah dash informasi skema dot view. Nanti akan menampilkan view ya yang ada di dalam sana. Kemudian user authorized dan tabel katalog. Jadi informasi mengenai user authorized disimpan oleh informasi skema juga di dalam tabel user privilege, skema privilege, tabel privilege, sama kolom privilege. Jadi deskripsi mengenai tabel katalog user itu ada di dalam tabel user privilege. Jadi tinggal dash informasi skema dot user privilege. Jadi akan kelihatan user authorized-nya atau user privilege-nya. Kemudian mengenai user authorized, ini juga disimpan oleh informasi skema di dalam tabel user privilege. Kemudian skema privilege, tabel privilege, kolom privilege. Ini kalau untuk melihat skema privilege-nya. Ya. Jadi dash informasi skema dot skema privilege-nya. Kemudian ini kalau untuk melihat tabel privilege-nya mengenai user authorized disimpan oleh informasi skema, tapi di dalam tabel user privilege. Ya. Jadi tinggal diganti tabel underscore privilege di situ. Kemudian kolom privilege juga bisa dilihat di sini. Fieldnya, kemudian tipenya. Jadi tinggal dash informasi underscore skema dot kolom privilege-nya. Oke, informasi mengenai storage prosedur dan fungsi juga itu disimpan oleh informasi skema di dalam tabel runtime. Jadi bisa dilihat dash informasi skema dot runtime-nya. Jadi kelihatan storage prosedurnya dan fungsi-fungsi yang ada. Seperti itu. Jadi di sini buat daftar kolom-kolom yang dimiliki oleh tabel runtime. Jadi tabel runtime ya, di sini. Kita select kolom name from informasi skema dot column where tabel skema sama dengan informasi skema and tabel name itu sama dengan runtime ya. Order by ordinal position. Di kolomnya ini ada di sini. Kolom name-nya special name, runtime catalog, runtime skema, runtime name, runtime type, data type, dan lain-lainnya. Kemudian storage prosedur dan katalog. Jadi pernyataan atau perintah show juga dapat digunakan untuk menampilkan data katalog. Jadi carilah daftar karakteristik dari storage prosedur delete player. Jadi kita melihat show prosedur, status like,
untuk delete playernya. Jadi tinggal pakai perintah show prosedur status tag-nya ini kan pencarian kita delete player berdasarkan store prosedur untuk delete player. Jadi akan diperlihatkan nanti hasilnya seperti apa. Kemudian ini juga contoh create prosedur untuk store prosedur untuk delete match. Jadi show create prosedur tennis.delete match-nya. Ada nggak di sini? Oh ternyata ini from match where player no sama dengan player no. Ini. Jadi ini prosedurnya di sini, perintah prosedur untuk delete-nya. Kemudian trigger ini dan tata log. Jadi informasi mengenai trigger itu disimpan di trigger ya, di dalam tabel trigger information skema, tapi di dalam tabel trigger. Jadi deskripsi mengenai tabel katalog trigger. Jadi tinggal mengetikkan perintahnya dash informasi skema dot dari dash informasi skema information underscore skema dot trigger seperti ini. Nanti akan kelihatan deskripsi mengenai tabel katalog di trigger, itu akan kelihatan semua di situ. Ya mungkin itu saja pembahasan mengenai sistem katalog yang ada di dalam MySQL. Kurang lebihnya saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.